Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini bukan ibadah untuk memilih ketua umum partai politik begitu ya. Tapi ini ibadah yang spesial karena sebentar lagi kita akan kongsi-kongsi. Ya. Bu Lip sudah menyiapkan angpau, katanya saya dengar begitu ya. Cuma isinya ayat, duduk duwe gitu ya. Duwe kok dino rebo ya, hari ini isinya ayat gitu ya. Baik, kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita di setiap musim, setiap tahun Tuhan selalu berbicara yang baik dan memakotai setiap tahun itu dengan segala yang baik di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kalau bulan ini kita banyak belajar tentang hubungan ya. Dan di minggu yang terakhir di bulan Januari ini saya ingin menutup sesi tentang hubungan ini dengan satu tema, dengan satu judul yang saya berikan topik yaitu relationship killers, pembunuh hubungan. Kita perlu waspada dengan hal ini. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita ngerti dengan sungguh-sungguh, kita semua akhirnya merusak hubungan kita dengan sesama kita. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap manusia, setiap daripada kita, semuanya dilahirkan sebagai makhluk sosial. Ya. Kalau kita belajar ilmu apa saja, ya, baik itu ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, bahkan event itu juga teologi, semua mengatakan bahwa kita semua ini dilahirkan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa manusia punya kebutuhan untuk berinteraksi. Manusia punya kebutuhan untuk membangun hubungan. Manusia punya kebutuhan untuk hidup di dalam komunitas. Jadi manusia nggak pernah bisa sendiri. Satu kali pernah dibuat sebuah percobaan ya. Manusia ada satu orang diminta hidup sendiri, cuma diberikan satu laptop dengan koneksi internet, di satu kamar dicoba dites. Kira-kira dengan model seperti itu dia bisa hidup berapa lama? Katanya sekarang asal ada internet, ada wifi semua beres. Dia pesan makanan online gitu ya. Kemudian cuci baju, panggil laundry online gitu ya. Kemudian beli sesuatu online, semua dia beli online. Ya sehari 2 hari menyenangkan, tapi ternyata seminggu 2 minggu jembret gitu ya. Karena gak ketemu dengan orang gitu ya. Hanya ketemu dengan laptop, hanya ketemu dengan barang-barang, gak ketemu dengan orang dan gak bisa ternyata. Itu menunjukkan bahwa manusia punya kodrat sebagai makhluk sosial. Manusia tidak pernah bisa hidup sendirian. Bahkan kita tahu dari lahir manusia selalu bergantung pada orang lain. Ada di sini yang lahir sendirian, gak ditolong orang lain, tiba-tiba merucut, gak ada gitu ya. Semua pasti ditolong oleh yang lain. Jadi sejak lahir manusia bergantung kepada orang lain. Bahkan satu kali kelak kalau Tuhan memanggil kita pulang kembali ke surga, itu pun gak bisa sendirian. Kita dibantu dengan orang lain ya. Walaupun ada ayat yang bilang biarlah yang mati mengubur yang mati. Maksudnya bukan berarti sing mati ngubur dewe, enggak, bukan begitu gitu ya. Artinya apa? Enggak ada yang bisa hidup sendirian. Kita butuh orang tua, kita butuh pengasuh, kita butuh teman, kita butuh pasangan, kita butuh rekan. Untuk apa? Supaya kita bisa bertahan hidup. Bahkan di tengah-tengah lingkungan sosial itu ya ada kepribadian, ada nilai-nilai dan perilaku manusia kita semua dibentuk oleh lingkungan sosial itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya percaya begini ya, Alkitab berkata kepada kita ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berelasi. Kejadian 1:26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia sebagai rupa dan gambar Allah, manusia sebagai imago Dei mencerminkan Allah yang berelasi,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disebut di dalam Kejadian 1:26 ini, dan manusia itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu menunjukkan bahwa natur Allah yang berelasi itu juga dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia ini nggak bisa hidup sendirian. Dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Bahkan ada satu quotes yang mengatakan kalau kita tidak membangun relasi yang baik, kita akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatan yang berharga. Kalau kita tidak membangun relasi yang baik, kita akan kehilangan kesempatan untuk pintu-pintu itu terbuka. Kalau kita tidak membangun relasi yang baik, kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Justru dengan membangun relasi kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Saya selalu punya prinsip ya, setiap orang yang saya temui sepanjang hari itu adalah satu kesempatan yang baik dari Tuhan untuk saya bisa membangun relasi yang siapa tahu nanti suatu saat kita berdua, kita bertiga, kita berempat itu saling membutuhkan. Jadi kalau saya butuh sesuatu, saya ingat, oh dulu saya pernah bertemu dengan orang ini. Atau sebaliknya, kalau dia butuh sesuatu, mungkin dia ingat saya. Dulu saya pernah bertemu dengan Pak Roy, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan sebuah kesempatan yang baik. Building solid relation for lasting success. Kalau kita mampu membangun relasi yang solid, relasi yang baik, maka kita akan mengalami kesuksesan yang baik di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, manusia itu ketika membangun relasi, itu tidak pernah bisa lepas dari apa yang kita sebut dengan konflik. Ya. Selalu ada konflik, ya itu biasa gitu ya. Dan kalau saya pelajari konflik itu yang dialami oleh manusia, paling tidak ada 3 macam konflik ya. Yang pertama itu ada konflik tujuan. Konflik tujuan itu terjadi kalau tujuan saya dengan tujuan dia nggak sama. Saya mau ke kiri, dia mau ke kanan. Nah ini ada konflik tujuan. Tapi itu masih bisa diselesaikan dengan cara ngomong baik-baik, komunikasi baik-baik. Aku mau ke sini, kenapa kamu mau ke sana? Bisa enggak kita titik temunya di tengah? Itu bisa diselesaikan. Atau yang kedua, ada yang disebut dengan konflik cara. Saya mau menyelesaikan sesuatu dengan cara A, tapi dia menyelesaikan sesuatu dengan cara B. Caranya beda. Tapi itu pun bisa diselesaikan. Dengan komunikasi kita akan bertemu titik tengahnya. Nah yang paling sulit itu adalah apa? Kalau kita mengalami konflik hubungan. Itu yang paling sulit. Di ruang rapat kita bisa beda pendapat. Karena pendapat kita dengan pendapat dia bisa berbeda. Tapi kadang-kadang gara-gara beda pendapat itu, kita jadi nggak suka dengan orang itu, betul nggak? Dan akhirnya apa? Teman baik jadi musuh hebat gara-gara perbedaan di ruang rapat. Padahal yang berbeda kan pendapatnya saja. Tapi kita bisa menjadi musuh bagi orang itu atau sebaliknya. Jadi sesuatu yang terjadi biasa-biasa saja bisa merembet kepada konflik hubungan, gak suka dengan seseorang. Dan itu menjadi sulit diselesaikan. Dan konflik hubungan itu paling menguras energi. Kalau konflik tujuan bisa kita selesaikan dengan baik. Konflik cara bisa juga kita selesaikan. Tapi kalau konflik hubungan itu sangat menguras energi kita. Contohnya apa? Dikhianati. Itu kan konflik hubungan. Yusuf dan saudara-saudaranya, bagaimana dia dikhianati? Ditusuk dari belakang. Saya pernah merasakan ditusuk teman sendiri dari belakang. Waduh itu sakitnya luar biasa. Traumanya luar biasa. Itu konflik hubungan. Bukan hanya dikhianati, mungkin disakiti. Itu juga bisa terjadi. Bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh. Jadi buronan polisi itu gak enak ya. Ini jadi buronan raja. Lebih sulit, kemana-mana pasti ketangkep. Disakiti, bahkan ditolak. Yesus pun pernah mengalami. Dia ditolak di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Bahkan dia ditolak oleh orang-orang Israel yang menanti-nantikan Mesias.
ternyata orang-orang Israel punya ekspektasi yang berbeda. Menganggap bahwa Yesus bukan Mesias dan menolak Yesus sebagai Mesias. Ini konflik hubungan. Ini yang kadang-kadang sulit untuk diselesaikan ya. Dan kita sudah belajar sepanjang bulan ini bagaimana kita membangun hubungan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan-kesempatan yang baik yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada relationship killers ya. Minggu yang pertama di RCC saya khotbah tentang hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Minggu lalu di Roket saya khotbah tentang hubungan persahabatan Daud dan Yonatan. Dan minggu ini saya mau khotbah hubungan tentang Filemon dan Onesimus. Waktu saya pelajari hubungan Filemon dan Onesimus itu ternyata ada relationship killers. Ada pembunuh hubungan yang perlu kita waspadai. Supaya apa? Supaya hubungan itu enggak rusak dan kemudian merugikan kita. Kita akan baca beberapa ayat ya. Saya sudah highlight beberapa ayat yang penting supaya enggak terlalu panjang. Kita akan membaca Filemon pasal 1 ayat 11, 12, 15, 16, dan 18. Ya. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa ikuti di layar ada panduan kisah tentang Filemon dan Onesimus. Filemon pasal 1 ayat 11, ini kata Paulus ya. Dahulu memang dia ini merujuk kepada Onesimus. Jadi Paulus ini berkata pada Filemon, Filemon, dahulu memang Onesimus tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang dia sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12, dia Onesimus maksud Paulus ya, kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Jadi Paulus ini memberikan sebuah statement bahwa Onesimus itu adalah orang yang dikasihi oleh pribadinya, oleh Paulus. Dan dia sebut Onesimus itu dengan buah hatinya. Kita lihat ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Nah, ini konfliknya terjadi di sini. Jadi Filemon dan Onesimus itu sempat terpisah sejenak kata Alkitab. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kadang-kadang ada orang yang berkonflik kalau dia sudah rekonsiliasi. Hubungannya bisa jadi jauh lebih baik daripada hubungan yang dahulu. Betul enggak? Semua itu karena Tuhan. Dan itu terjadi pada Filemon dan Onesimus. Pernah berkonflik, pernah rusak hubungannya, dipulihkan, rekonsiliasi, dan hubungannya lebih baik daripada hubungannya yang dahulu. Apa buktinya ayat 16? Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saya ingin memberikan sebuah gambaran singkat ya tentang Filemon dan Onesimus ini. Jadi siapa Filemon itu ya? Saya baca di beberapa teks ya. Ternyata Filemon itu adalah seorang Kristen yang kaya raya. Dan dia bukan hanya kaya, sudah kaya, dia juga sebagai pemimpin jemaat di Kolose. Jadi ini Filemon ini orang terpandang gitu ya. Filemon ini orang top, reputasinya bagus ya. Dan Onesimus itu adalah budak daripada Filemon yang suatu kali Onesimus ini melarikan diri daripada Filemon. Berpisah dengan Filemon. Dan ketika Onesimus ini dalam pelarian, dia bertemu dengan Rasul Paulus di Roma. Dan ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus di Roma, Onesimus bertobat, menjadi Kristen melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan setelah Onesimus bertobat,
Dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi siapa? Bagi Paulus. Dari budak tidak mengenal Tuhan, bukan siapa-siapa, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang berguna. Yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Termasuk bagi Paulus. Dan Paulus kemudian memutuskan ya, ketika Paulus tahu bahwa ternyata Onesimus ini melarikan diri daripada Filemon, Paulus memutuskan dan berkata kepada Filemon, aku mau mengembalikan Onesimus kepadamu. Jadi Paulus ini bertindak sebagai seorang mediator, ingin memediasi, ingin membuat rekonsiliasi antara Filemon dengan Onesimus. Dan Paulus meminta Filemon supaya menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak. Tapi ayat tadi berkata apa? Terimalah Onesimus sebagai seorang saudara di dalam Kristus. Bukan lagi sebagai budak. Dan Paulus menjaminkan dirinya. Kalau ada sesuatu yang dulu pernah dibuat Onesimus dan merugikan Filemon, maka Paulus yang akan menanggung semuanya. Ini adalah satu cerita yang menurut saya sangat baik ya, sangat luar biasa. Dan ketika saya mempelajari teks ini secara mendalam, saya ingin sampaikan secara sederhana ya kepada kita semuanya. Kalau kita belajar dari kisah Filemon dan Onesimus ini, mengapa mereka berpisah? Mengapa Onesimus ini melarikan diri? Mengapa mereka itu berkonflik? Mengapa hubungan mereka itu rusak? Padahal Filemon ini seorang pemimpin jemaat di Kolose. Saya percaya hidupnya baik. Tapi kenapa Onesimus melarikan diri daripada Filemon? Padahal tuannya tentu saja seorang hamba Tuhan yang baik. Nah, ada relationship killers. Ada pembunuh-pembunuh hubungan yang perlu kita waspadai. Supaya apa? Supaya hubungan yang kita bangun itu tidak rusak. Ada 3 relationship killers. Yang pertama, apa yang membuat hubungan menjadi rusak? Yang pertama yang saya pelajari dari kisah Filemon dan Onesimus, itu adalah sikap egois. Jadi sikap egois itu membuat hubungan menjadi rusak. Sikap egois membuat hubungan menjadi buruk. Sikap egois membuat hubungan menjadi tidak baik. Di dalam ayat 11 tadi dikatakan bahwa Onesimus melarikan diri dari Filemon. Kenapa? Karena bisa jadi ya, beberapa teks menyatakan mungkin Onesimus diperlakukan dengan tidak adil oleh Filemon. Yang namanya manusia, walaupun hamba Tuhan, ya bisa saja punya kekurangan. Ya. Jadi satu titik mungkin Onesimus ini diperlakukan tidak baik oleh Filemon. Sehingga akhirnya apa? Melarikan diri daripada Filemon, daripada tuannya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Onesimus itu fokus pada dirinya sendiri. Dan kemudian apa? Dia mengorbankan hubungan yang baik dengan Filemon. Jadi orang yang egois itu seringkali mengorbankan hubungannya dengan orang lain. Karena ketika orang yang egois ini membangun relasi, dia punya motif yang lain yang mungkin tersembunyi dan itu tidak diketahui oleh orang. Tapi satu kali kelak, kalau itu diketahui itu pasti akan merugikan. Saya membangun hubungan dengan orang ini supaya saya begini. Supaya dia ngasih saya ini, supaya saya diperlakukan seperti ini dan seterusnya. Ada motif-motif lain, motif-motif yang tidak terpuji yang mungkin itu bisa menjadi dasar daripada hubungan itu. Dan Paulus mengingatkan kepada Filemon supaya tidak memandang Onesimus dari sudut pandang yang egois, tetapi sebagai saudara seiman. Kenapa sih seseorang itu bisa menjadi egois? Seseorang bisa menjadi egois karena tidak punya trust and respect. Tidak punya rasa percaya dan tidak respect kepada orang lain.
Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi seorang yang egois. Dan itu ada dalam hubungan antara Filemon dengan Onesimus. Jadi orang yang egois itu adalah orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Mengutamakan keinginannya sendiri. Mengutamakan kebutuhannya sendiri. Mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Orang seperti ini disebut dengan orang oportunis. Yang penting saya untung. Yang penting saya mendapat sesuatu dari hubungan ini. Nah, ini orang-orang yang egois. Dan itu semua pasti bertentangan dengan prinsip kasih dan pelayanan yang diajarkan di dalam Alkitab. Egois itu muncul. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan cenderung berpusat kepada dirinya sendiri. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi seseorang yang berpusat kepada dirinya sendiri dan seringkali ketika manusia berpusat kepada dirinya sendiri, itu membuat sumber konflik baik dengan sesama maupun dengan Allah. Itu orang yang egois. Jadi egois itu sumber masalah. Egois itu sumber konflik. Kalau egois itu terjadi, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yang pertama, orang yang egois itu memecah hubungan. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi orang yang egois itu memecah hubungan. Kalau ada orang egois, hubungan yang baik jadi rusak. Karena ada kepentingan-kepentingan sendiri. Orang yang egois tidak bisa bertumbuh secara rohani. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan gak bisa egois. Dan kalau orang egois pasti dia gak bertumbuh. Dan orang yang egois, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, itu akan mengalami kekosongan dalam hidupnya dan ketidakpuasan. Ini ada ayat bagus ya. Saya temukan ini di Amsal 18 ayat pertama. Saya baca ya, ini ayat ini menarik ya. Orang yang menyendiri, kan ini orang egois ya. Gak suka membangun hubungan ya. Mencari keinginannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi orang yang egois itu selalu mencari keinginannya sendiri dan tidak mau diberikan pertimbangan. Saya cari di terjemahan-terjemahan lain itu menarik. Ya. Yang pertama, di terjemahan New King James Version, a man who isolate himself, seseorang yang mengisolasi dirinya sendiri, menjauhkan dari orang lain, egois, ya, seeks his own desire. Hanya mencari keinginan dan kepuasannya sendiri. He rages against all wise judgment. Dia menolak semua pendapat yang bijaksana. Itu orang egois. Jadi orang egois itu nggak bisa dikasih tahu. Orang egois itu nggak bisa diomongin. Versi firman Allah yang hidup, orang yang mementingkan diri sendiri, melanggar tata krama dengan menuruti kehendaknya sendiri. Ini yang menarik versi bahasa Jawa. Ternyata ada Alkitab versi bahasa Jawa ya. Wong sing dhewe kuwi golek senengane dhewe. Ini ya, Alkitab bahasa JTV ini kan. Apa sing dianggap wong akeh bener, tumrape dheweke salah. Jadi walaupun itu benar, menurut orang egois tetap apa? Salah gitu ya. Kenapa? Karena konslet pikirannya gitu kan. Jadi orang yang egois itu orang yang ya menyimpang, tidak bisa diomongin. Ya, yang baik pun tetap aja dianggap nggak baik. Dikasih tahu nggak bisa. Ya, kira-kira kalau saya kasih satu kalimat ya, orang egois itu adalah orang yang apa? Karepe dhewe. Nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasehati, nggak bisa
diomongin ya, semua yang benar tetap aja dianggap salah. Itu orang yang egois dan itu merusak hubungan dan itu adalah pembunuh hubungan yang pertama. Itu relationship killers. Karena itu mari kita renungkan, apakah kita sering mengutamakan keinginan pribadi kita sehingga melukai hubungan yang kita bangun. Ayo kita jadi orang yang rendah hati dalam membangun hubungan, mendengar lebih banyak. Jangan mengutamakan ego kita, tunjukkan empati kita. Dan setiap hari kita belajar melakukan satu tindakan tanpa pamrih untuk menolong seseorang. Itu kita mengendalikan ego kita. Itu yang pertama. Jadi bagaimana mengatasi ego kita? Filipi 2 ayat 3, 1, kita harus mengembangkan kerendahan hati. Yang kedua, kita harus mengasihi dengan tulus apa adanya. Enggak ada motif-motif yang tersembunyi. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengendalikan ego kita mesti belajar melayani satu sama lain. Dan yang paling baik itu di Komsel. Kita belajar melayani satu sama lain dan kita bisa bertumbuh satu sama lain. Galatia 5 ayat 13. Being in the relationship is more important than being right. Kita ini dalam membangun hubungan bukan cari benar salah. Tapi kita ini dalam membangun hubungan itu, ayo kita ini menjadi baik satu sama lain. Jangan mengutamakan ego kita. Yang kedua, relationship killers yang kedua, pembunuh hubungan yang kedua, selain ego adalah apa? Kepahitan. Nah, Alkitab ini banyak bicara tentang kepahitan. Kenapa? Karena kepahitan itu seperti racun dan merusak pengampunan. Ketika Onesimus lari daripada Filemon, Filemon ini sebetulnya punya alasan untuk pahit dan dendam terhadap Onesimus. Itu bisa terjadi, itu ada di Filemon 1:18. Tapi Paulus menasihati Filemon, Filemon, Mbok yo kamu jangan begitu, walaupun dia budakmu, pernah melarikan diri, mungkin dia pernah menyakiti kamu, sekarang aku mau dia kembali sama kamu. Dan terimalah dia bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai apa tadi ada kitab? Saudara di dalam Tuhan. Dan Filemon mendengar nasihat daripada Paulus. Jadi ketika Paulus mengingatkan Filemon tentang kasih dalam Kristus, dia mendorong Filemon untuk memandang Onesimus dengan kasih karunia, bukan dengan dendam. Jadi sebetulnya Filemon punya hak, Filemon punya kemampuan, dia punya kuasa, dia punya bisa dibenarkan kalau dia dendam, kalau dia kepahitan terhadap Onesimus yang mungkin berbuat tidak baik terhadap dirinya. Tapi itu sama sekali tidak dilakukan oleh Filemon. Dia mendengar nasihat daripada Rasul Paulus. Karena Paulus tahu kalau Filemon ini sampai kepahitan dengan Onesimus, rusak hubungannya. Dan itu bisa merusak pelayanan daripada Filemon. Sehingga Paulus menasihati supaya Filemon ini tidak menjadi orang yang pahit. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa yang menimbulkan kerusuhan? Apa yang membuat kerusuhan? Akar pahit. Apa yang mencemarkan banyak orang? Akar pahit. Rupanya akar pahit ini seperti racun. Dan itu betul. Di dalam kitab kata Yunani, kata akar yang pahit itu menggunakan kata pikria yang artinya apa? Kepahitan, racun yang mengakar dalam hidup seseorang. Jadi kepahitan itu muncul dari rasa sakit yang tidak terselesaikan. Dan akhirnya kepahitan itu menghancurkan
relasi. Orang yang hatinya pahit, ya, yang pertama, hatinya itu penuh dengan dendam. Sakit hati, kecewa. Kenapa? Karena emosinya terluka dan itu tidak terselesaikan. Banyak orang berkata, biarinlah nanti kan selesai sendiri. Oh nggak bisa gitu ya. Kalau kita konflik hubungan harus diselesaikan. Nggak bisa selesai sendiri. Dan orang yang mengalami kepahitan itu muncul ketika apa? Dia menyimpan kesalahan orang lain tanpa memberikan pengampunan. Jadi kesalahannya orang itu disimpan terus dalam hatinya. Dalam pikirannya. Tidak bisa mengampuni. Akhirnya apa? Muncul akar pahit. Dan kepahitan itu bukan hanya sekedar masalah emosional, tetapi juga masalah spiritual. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 15 tadi dikatakan bahwa orang yang punya akar pahit itu menghalangi kasih karunia Allah bekerja di dalam hidupnya. Jadi malam ini saya mendorong kita semua supaya membuang semua akar pahit. Sementara saya berbicara, saya berdoa. Supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Mungkin kita diingatkan Roh Kudus seseorang yang sampai hari ini belum bisa kita ampuni. Yang mungkin sampai hari ini kita masih menyimpan akar pahit. Dan ingat, itu membuat kasih karunia Allah tidak bekerja di dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata orang yang pahit itu tidak punya kedamaian. Ibrani 12 ayat 15 tadi. Karena kepahitan seperti akar yang beracun, pikria itu tadi. Jadi orang yang hatinya pahit itu kehilangan damai sejahtera. Hidupnya nggak bisa mengalami damai sejahtera, selalu gelisah. Marah-marah tanpa alasan yang jelas. Itu orang yang hatinya pahit. Dan menghancurkan kesehatan emosional dan juga kesehatan fisiknya. Bukan hanya emosinya yang rusak, tapi juga kesehatan fisiknya itu juga rusak. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati, kepahitan, itu bahasa aslinya, membusukkan tulang. Jadi orang yang pahit itu bukan emosinya yang terluka, fisiknya itu juga bisa terluka. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada akar pahit. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan saya percaya kata kepahitan itu disebut pertama kali dalam ayat ini, itu bukan kebetulan. Segala kepahitan. Karena rupanya banyak orang yang kepahitan tanpa dia sadari. Dan itu merugikan di dalam kehidupannya. Karena itu mari kita renungkan, apakah kita memendam kepahitan terhadap seseorang. Lepaskan kepahitan itu melalui doa, melalui pengampunan. Datangi orang itu. Hubungi dia. Yang mungkin selama ini kita jauh dari dia. Biarlah kita punya inisiatif untuk kita mau hidup berdamai dengan orang itu. Jangan sampai kita muncul akar pahit. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membunuh hubungan? Relationship killers yang ketiga itu adalah ketakutan. Bukan hanya egoisme, bukan hanya kepahitan, tapi yang ketiga itu juga adalah ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu menghalangi restorasi hubungan. Ketakutan itu menghalangi rekonsiliasi. Pada waktu Paulus meminta Onesimus untuk kembali ke Filemon. Kira-kira ya, kalau kita yang jadi Onesimus, kita takut atau enggak kira-kira?
Wah iki aku balik nang bosku iso dipecel aku Johan. Pasti dia punya rasa takut gitu ya. Dan menurut hukum Romawi, budak yang melarikan diri, hukum Romawi bilang apa? Tuannya boleh menghukum mati. Coba bayangin ya. Kalau saya jadi Onesimus, mungkin saya milih nggak balik. Sekarang minggat sak terusnya gitu kan. Kalau aku balik malah mati tambahan. Tapi gitu ya, Onesimus ini mengalahkan rasa takutnya. Dia menguasai ketakutannya. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya yaitu Paulus. Paulus meyakinkan kepada Onesimus untuk apa? Melangkah dalam iman, kembali pada tuannya, kembali kepada Filemon. Dan Paulus memediasi juga kepada Filemon supaya apa? Jangan melakukan yang buruk terhadap Onesimus yang sudah mau kembali kepada dirinya. Tapi terimalah Onesimus ini dengan kasih. Jadi Onesimus ini mengalahkan ketakutannya. Kalau dia takut, hubungannya nggak bakal membaik. Karena ada ketakutan itu. Pak saya takut Pak, nanti kalau saya minta maaf, kalau saya ditolak terus gimana? Loh, kalau begitu berarti artinya apa? Nggak bakal baik sampai mati. Pak saya takut Pak, nanti kalau saya datang ke dia nanti saya dimaki-maki. Kalau kita nggak bisa mengalahkan rasa takut kita berarti sampai kapanpun hubungan kita nggak akan pernah membaik. Pak saya takut Pak, nanti kalau saya datang sama dia nanti saya diusir, nanti saya nggak dianggap, nanti saya dibeginikan, nanti saya diceritakan macam-macam, digosipin macam-macam. Itu kan rasa takut kita yang harus bisa kita kalahkan dan harus bisa kita kendalikan. Tadi kita sudah mendengar suara gembala dari Bapak Gembala Senior. Berinisiatif datang ya ke rumah musuh beliau untuk berdamai. Berarti kan artinya mengalahkan rasa takutnya. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan dengan tindakan iman, Tuhan bekerja membela kita. Ya. Jadi kita nggak perlu terbelenggu dengan rasa takut kita. Orang yang takut, ya 2 Timotius 1 ayat 7, itu diambil dari kata Yunani deilia, yang artinya apa? Pengecut. Jadi orang yang mengalami ketakutan untuk berdamai, itu menghentikan langkahnya untuk memperbaiki hubungan karena takut ditolak atau takut disakiti. Yohanes di suratnya yang pertama, pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang tidak bisa mengalami pemulihan hubungan karena dia takut. Takut dihukum, takut ditolak, takut disakiti, takut nggak diterima, takut dikatain, takut ini, takut itu. Ya. Padahal kalau dia mengambil langkah iman, sekali lagi saya percaya Tuhan membela, Tuhan bisa menolong dia. Dan sesuai kebenaran Alkitab, orang yang mengusahakan untuk berdamai, Tuhan pasti akan mengabulkan usahanya itu. Karena itu jangan takut. Kalahkan rasa ketakutan itu di dalam hidup kita. Ayo kita renungkan, apakah kita masih punya ketakutan yang menghalangi kita untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Beranilah mengambil langkah untuk rekonsiliasi. Karena kasih Kristus jauh lebih besar daripada rasa takut kita. Serahkanlah rasa takut kita di dalam doa-doa kita. Serahkanlah hubungan kita yang rusak kepada Tuhan. Dan mintalah keberanian dari Tuhan untuk kita bisa bertindak. Supaya apa? Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Saya undang rekan-rekan pemusik, pemuji bisa kembali ke depan. Ada seorang pendeta terkenal di Amerika Serikat, namanya adalah Chris Hodges. Ya. Saya akan izinkan saya membaca ini secara singkat. Ya. Chris Hodges itu adalah seorang pendeta terkenal di Amerika Serikat. Memiliki hubungan yang sulit dengan ayahnya
ketika masih muda, nggak akor ambil bapake, gitu ya. Padahal pendeta, hamba Tuhan. Tapi hubungannya sama bapaknya jelek. Kris tumbuh dengan ayah yang memiliki masalah temperamental dan seringkali bersikap keras. Sebagai seorang muda, Kris tertekan. Dia merasa tidak dihargai. Akibatnya apa? Hubungan antara Kris dengan bapaknya ini menjadi renggang. Dan Kris memutuskan untuk menjaga jarak dari ayahnya. Ketika Kris dewasa, ayahnya menghadapi masa pensiun. Biasa ya, kalau masa pensiun itu hidup mulai jadi berubah, ritmenya berubah, budayanya berubah, dan akibatnya apa? Ayahnya mengalami krisis identitas. Suka marah-marah nggak jelas, gitu ya. Kesepian, karena sudah pensiun, nggak lagi bekerja. Dan kemudian Kris yang sudah berkeluarga, terus merasa bahwa ayahnya tidak pernah meminta maaf atas luka emosional yang dialami di masa yang kecil. Akibatnya apa? Kris ini sakit hati dengan bapaknya, dendam dengan bapaknya, dan tidak mau mendekati bapaknya. Kira-kira bahasa Jawa ini bapak model lopo kan gitu ya. Kayak begini. Dan itu dialami oleh siapa? Kris. Berapa banyak sekarang anak-anak yang seperti itu ya. Kecewa dengan orang tuanya. Dan itu dialami oleh Kris. Satu kali ketika Kris sedang berkhotbah, dia diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu harus datang ke bapakmu. Harus kamu dulu, walaupun yang menyakiti itu bapakmu dulu. Bukan kamu yang salah, tapi kamu yang mesti datang dulu sama bapakmu. Dan akhirnya Kris mendengar suara daripada Roh Kudus itu. Dia memutuskan dengan penuh keberanian. Dia datang kepada bapaknya. Dia ambil langkah untuk menemui bapaknya. Selama ini dia nggak mau ketemu dengan bapaknya. Dia benci dengan bapaknya. Bahkan dia sudah menganggap bapaknya itu sudah mati. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan, dia mengambil langkah itu. Dia telepon bapaknya, dia ajak bapaknya bertemu. Dan walaupun pertemuan itu sangat sulit, Kris membuka hatinya. Dia menceritakan apa yang selama ini dia alami dengan bapaknya. Dia mengakui betapa dia terluka oleh perlakuan bapaknya di masa yang lalu. Dan dia berkata, aku mau mengampuni bapakku. Dan ternyata ketika Kris menyatakan hal itu, apa yang terjadi? Sikap Kris mengejutkan ayahnya. Ayahnya ini terkejut ya. Kenapa kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Akhirnya ayahnya ini juga menyadari ya. Dia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan waktu Kris masih muda. Mereka menangis bersama dan mulai membangun hubungan yang baru. Bukan hanya itu, ayah Kris yang sebelumnya jauh dari Tuhan mulai datang ke gereja. Dan akhirnya apa? Ayah Kris menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungan mereka yang dahulu penuh dengan konflik, kini berubah menjadi hubungan yang penuh kasih dan penghormatan. Karena itu hati-hati dengan relationship killers, dengan pembunuh hubungan. Filemon dan Onesimus dipulihkan. Kenapa? Karena mereka berani menyingkirkan yang pertama, egoisme. Yang kedua, karena mereka berani menyingkirkan kepahitan, menang atas kepahitan. Dan yang ketiga, hubungan mereka dipulihkan karena mereka mengalahkan rasa takut mereka. Mereka mau bertindak dengan iman, datang satu sama lain, saling meminta maaf, saling mengampuni. Dan di situ Tuhan bekerja dan hubungan mereka dipulihkan. Saya merasa di sini ada beberapa orang yang hubungannya belum dipulihkan. Mungkin dengan teman lama, ya, mungkin dengan keluarga sendiri.
Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus malam hari ini memberi kelembutan hati kepada kita. Supaya kita mau melakukan hal ini dengan baik. Jangan ditipu oleh iblis. Iblis itu berusaha merusak hubungan. Dia berusaha mengacaukan hubungan. Merusak relasi supaya kita saling membenci, supaya kita saling mendendam. Supaya kita tidak saling mengasihi satu sama lain. Sehingga akibatnya apa? Kita semua hidup menjadi orang-orang yang terpuruk. Tapi biarlah kita mampu menyingkirkan ego kita, mengalahkan kepahitan kita, dan menang atas rasa takut kita. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh menolong kita semuanya. Untuk kita semua memiliki hubungan yang baik dan mempersiapkan kedatangan Kristus kali yang kedua dengan sikap yang baik, dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan yang lain. Terakhir saya mau kasih PR. Kalau hari ini ada orang yang tidak mau engkau datangi, tolong hari Rebu waktu Sinca tekonono. Ya, nanti lapor sama Pak Andrian, sama Bu Lili, sama Pak Rendra, sama Bu Eva ya. Pak aku wis teko nang wong iki, ya aku gak gelem teko biasa nih. Tak tekoni saiki. Momen yang baik, baiklah kita lakukan supaya kita hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.